لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sahabat yang bertukar tempat di akhirat. Disangka ia adalah ahli surga, ternyata ahli neraka. Dan sahabat yang satu lagi ini belum sempat melakukan kewajiban sebagai muslim dalam beribadah sehari-hari. Justru ia adalah penghuni surga. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Keduanya adalah orang yang hidup berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang masing-masing memiliki cerita yang unik. Qusman adalah seorang yang dikenal Nabi dan para sahabat, namun asal-usulnya tidak diketahui secara umum kecuali Nabi SAW. Namun ia dikenal dengan nama Qusman, memiliki keberanian dan fisik serta kelincahan yang cepat. Di saat namanya disebut oleh para sahabat di depan Rasul, maka Rasulullah SAW bersabda, ia termasuk penghuni neraka. Dan karena itu dalam pertempuran Uhud menghadapi musyrikin Quraisy, ia bersama pasukan mujahidin sahabat Nabi SAW. Saat itu ia bertempur dengan gagah berani dan sangat tangkas. Ia bahkan dapat membunuh pasukan musuh dengan sendiri 7 hingga 8 personil. Dan ia masih saja bertempur dengan gagah berani. Pada saat itu ia lalu terluka parah hingga harus dirawat di suatu dusun Bani Zofar. Dan ketika para sahabat Nabi menghampirinya, ia dihibur oleh para sahabat dengan ungkapan, bergembiralah hai Qusman, dengan kondisimu akan syahid seperti ini. Qusman menjawab, apa yang harus aku gembirakan dengannya? Sesungguhnya aku bertempur bukan untuk siapa-siapa. Aku bertempur karena ingin mengangkat harkat keberanian sukuku dan kaumku. Dan setelah itu, lukanya semakin parah. Dan karena tidak tahan terhadap luka itu, maka ia lalu mengambil anak panah dari kantong panahnya. Dan ia bunuh diri karena kesakitan dengan lukanya. Adapun Usairim juga termasuk salah seorang yang dikenal sangat angkuh dan penentang Islam dari suku Bani Asad. Di saat hari pertempuran Uhud tiba, ia mendapat hidayah dan masuk Islam. Lalu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia pun menghunus pedangnya, lalu ia masuk ke medan laga dan ia menghadapi kaum musyrikin hingga ia terbunuh. Ketika pertempuran usai, kaumnya saat itu mencari korban untuk dievaluasi jenazahnya. Ternyata mereka menemukan Usairim terbunuh di barisan kaum muslimin. Sehingga kaumnya berkata, heran, kenapa ini ada di sini? Ketika para sahabat menceritakan kisahnya kepada Nabi, maka Nabi bersabda, sesungguhnya ia itu adalah penghuni surga. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ketika hari kedatangannya kepada kaum muslimin, ia dicegah oleh para sahabat dan ditanya, apakah kedatangan kamu dalam rangka ingin membela kaummu ataukah kamu menginginkan masuk Islam? Ia pun menjawab, saya datang ingin masuk Islam. Dan setelah itu ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu tanpa basa-basi ia pun langsung berangkat bergabung ke Uhud, terjun dengan ikhlas ke medan laga. Kemudian ia terluka parah, kemudian wafat. Di saat ia disebut di depan Rasul SAW, Rasul pun bersabda, ia termasuk ahli surga. Cerita tentang Qusman ini menunjukkan bahwa betapa penting niat dan keikhlasan dalam melakukan kebijakan agama dan kebijakan lainnya. Karena bila keikhlasan yang menjadi dorongan seseorang untuk beramal, maka pahalanya sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila beramal karena faktor dunia belaka,
maka tidak ada pahalanya, bahkan sebaliknya kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena malah ia mendapat ganjaran neraka disebabkan karena segala kebohongannya yang dibuat-buat. Sepintas lalu Kuzman ini termasuk pasukan mujahidin. Namun karena niat dan dorongan di dalam melangkah itu terselubung aspek kemaslahatan individualitas yang sifatnya keduniaan yang dikedepankan, maka ia termasuk mati dalam keadaan menzolimi diri sendiri dan ia adalah ahli neraka. Walau ia itu berbaur dengan perjuangan para sahabat Nabi SAW, tapi itu tidak cukup untuk mengangkat harkat diri sepadan dengan para sahabat dan muttaqin. Sementara itu, cerita tentang Usairim radhiyallahu anhu adalah sangat menakjubkan, karena bagaimana mungkin seorang dijamin surga sementara amal solehnya itu hanya pada langkah awalnya saja. Setelah berucap 2 kalimat syahadat, dan itu sekaligus amal soleh yang terakhirnya, namun mampu mengangkat harkat diri dan keimanannya di sisi Allah menjadi tinggi, sepadan dengan orang yang disifati al-mubasyirina bil jannah, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usairim ini sebenarnya masuk Islam bukan karena ingin serta-merta berjihad. Namun di hari ia cadangkan masuk Islam secara bersamaan saat itu terjadi pertempuran di Uhud. Maka ia segera bergabung dan syahid bersama para syuhada Uhud radhiyallahu anhum. Yang unik pada diri Usairim adalah ia masuk Islam dan belum pernah mengerjakan amalan keseharian Islam seperti sholat, puasa, sedekah, haji atau umrah. Bahkan belum sempat mendapatkan pengajaran indahnya agama Islam. Ia hanya berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan niat yang tinggi untuk berislam kafah. Lalu setelah itu ajal menjemputnya karena perang dan ia dijamin surga. Artinya adalah ia seorang manusia yang berislam belum sholat, puasa, sedekah, haji dan umrah, dan belum mengerjakan apapun selain bertempur. Namun ia masuk surga. Inilah contoh orang masuk surga tanpa sholat, puasa, haji, sedekah dan amalan lainnya, selain amalan yang membuatnya ia wafat. Surga dan neraka adalah 2 tempat kembalinya manusia, yang dengan rahman Allah seseorang itu dapat memasuki surga. Sedang penyebab rahman Allah kepada seseorang karena ia mengerjakan amalan Islam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara di pihak lain, mereka yang masuk neraka itu ada di antaranya orang yang secara lahiriah beramal banyak dan baik. Namun ketika diperiksa substansi imannya, ternyata keropos dan tergerus oleh kemaslahatan dunia dengan seluruh godaannya. Maka kembali hati menjadi sentral keselamatan manusia. Bila hati itu penuh dengan nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan tergolong hati yang salim atau hati yang bahagia. Sementara itu, hati yang kerontang dan tidak berisi iman, maka walaupun manusianya bergelimang dengan amalan baik secara lahiriah, namun batiniahnya lah yang akan mengungkapkan dan membalikkan seluruh amalan-amalan yang secara lahiriah baik itu menjadi amalan yang tak berguna di depan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.